Antasari Dewi Soekarno, Inggris berhutang permintaan maaf kepada ayah saya dan jutaan orang Indonesia. Putri Presiden Indonesia pertama menanggapi cerita tentang perang propaganda yang dilancarkan kepada Bung Karno dalam tahanan rumah pada Maret 1967, beberapa hari setelah dia lahir. Saat itu Bung Karno berusia 67 tahun. Pada bulan-bulan sebelumnya telah terjadi pertumpahan darah di negara di mana ayahnya kehilangan banyak teman dan sekutu terpercayanya. Setahun sebelumnya, Bung Karno mengirim ibunya yang sedang mengandungnya ke Jepang, tanah airnya, menasehatinya untuk kembali ke Indonesia ketika situasi membaik. Dan itu tidak pernah terjadi. 3 tahun kemudian, pada tahun 1970, Kartika melihat ayahnya untuk pertama kalinya di ranjang kematian. Dia dan ibunya tidak diizinkan untuk kembali ke negara ini, dan mereka tinggal di Prancis. Ayahnya meninggal beberapa jam setelah pesawat mereka dari Paris mendarat. Berkat pemerintahan lalim dari Presiden kedua, Jenderal Soeharto, dia tidak bisa melihat ayahnya hidup. Meskipun ibunya telah mencoba berulang kali untuk masuk ke Indonesia. Sekarang Kartika berusia 54 tahun dan masih menderita sakit yang mendalam, memikirkan tahun-tahun kesepian ayahnya di bawah tahanan rumah, ditolak perawatan medis dan kunjungan keluarga, karena Soeharto tidak ingin mengambil resiko dengan memberinya kesempatan untuk berbicara. Soeharto telah menguasai media massa, dan ayahnya yang suaranya sering terdengar di radio dibungkam. Suaranya begitu diredam sehingga dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan anggota keluarganya sendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, kita dapat berargumen bahwa kolonialisme di Indonesia telah digantikan oleh imperialisme Amerika Serikat dan Inggris. Mereka melihat gerakan non-blok, di mana ayahnya adalah pendirinya, sebagai ancaman bagi pembangunan kerajaan dan kepentingan bisnis mereka. Pemerintah Amerika Serikat menolak untuk melihat perbedaan antara nasionalisme dan komunisme. Pemerintah Inggris menginginkan penghapusan ayahnya karena kepentingan bisnis, seperti yang dilakukan Amerika dan sekutu mereka di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Papua Barat memiliki tambang emas terbesar di dunia. Ayahnya juga membuat marah Inggris dengan meluncurkan konfrontasi kampanye perbatasan militer terbatas untuk menunjukkan penentangan Indonesia terhadap Malaysia yang baru dibentuk, yang ia lihat sebagai ciptaan dan ancaman kolonial. Strategi Amerika dalam menggulingkan ayahnya begitu sukses sehingga pemerintah Amerika Serikat kemudian menirunya di Chili dengan nama sandi Operasi Jakarta. Nasib tragis ayahnya dialami oleh jutaan orang Indonesia yang hidupnya dihancurkan oleh kudeta militer berdarah tahun 1965. Yang dia yakini didukung oleh pemerintah Amerika, Inggris, dan Australia. Dari dokumen-dokumen yang baru-baru ini dibuka, bisa ditemukan bahwa mulai tahun 1950-an
CIA terus mengawasi Bung Karno. Pada tahun 1965, Inggris menghasut pembunuhan massal dengan dalih bahwa orang-orang komunis bertanggung jawab atas pembunuhan 6 jenderal terkemuka di Indonesia. Hingga kini masih ada perdebatan tentang siapa yang berada di balik pembunuhan ini. Ayahnya tahu komunis tidak membunuh 6 jenderalnya. Dia juga tahu maksud pemerintah Inggris dan Amerika untuk melihatnya digulingkan. Bung Karno sangat belak-belakan dengan motonya yang agak agresif. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Namun dia entah bagaimana tidak berdaya ketika menghadapi rekan senegaranya sendiri. Jadi, ketika seorang jenderal militer tak dikenal, Soeharto, mengambil alih dan memerintahkan pembunuhan semua komunis dan pengikut Soekarno. Banyak warga sipil yang bahkan tidak tahu arti ideologi komunis juga ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Secara turun-temurun, anggota keluarga korban juga dianiaya. Mereka ditandai dengan simbol pada kartu identitas mereka yang mencegah mereka mendapatkan pekerjaan. Mereka tidak dapat bersekolah di sekolah umum dan sulit bagi anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah swasta, kecuali beberapa sekolah Katolik. Bahkan saudara perempuannya sendiri, Megawati Soekarno Putri, tidak dapat menyelesaikan studinya di universitas. Ketika berbicara tentang Soeharto, dia akan berbisik karena takut tembok bisa mendengarkan. Begitulah jangkauan negara mengawasinya. Pers sangat disensor dengan bagian-bagian yang disunting menutupi pers negatif tentang kediktatorannya. Dia dan saudaranya harus meminta izin khusus untuk salat di makam ayahnya. Nama mereka dipanggil satu persatu oleh perwira militer yang menjaga pagar makamnya saat mereka mendekat untuk memberi penghormatan. Beberapa pandangan barat yang sinis mungkin memandang rendah negara-negara yang baru merdeka karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kebebasan mereka. Namun mereka tampaknya tidak menyadari bahwa beberapa pemerintah barat telah memainkan peran utama dalam menghancurkan jutaan nyawa di bawah ancaman propaganda komunis palsu. Komunisme diperbolehkan di negara-negara Eropa, tetapi di negara-negara dunia ketiga disebut warga sipil yang terkait dengan komunisme atau dicurigai komunis dibunuh. Sayangnya, secara gelap ini, sejarah Indonesia sebagian besar masih tersembunyi. Kurikulum sejarah Eropa dan Amerika tidak menyebutkan perannya dalam masa kelam kolonialisme dan imperialisme Barat pada masa Perang Dingin. Sebaliknya, sebagian besar buku teks, sebagian besar masih menawarkan peran pemuliaan diri dalam sejarah ini. Seperti yang ditunjukkan oleh cerita pengamat, Inggris terlibat dalam pembunuhan massal dan memungkinkan 32 tahun pemerintahan Soeharto yang lalim. Sudah saatnya pemerintah Inggris meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kerugian besar yang ditimbulkannya. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura Pagar Lambe Sundel.